Pelayanan Makanan Sehat oleh Ellen G. White. Halaman 15. Pelayanan restoran. Kita harus melakukan lebih banyak daripada yang telah kita lakukan untuk mencapai orang-orang di kota-kota kita. Kita tidak harus mendirikan gedung-gedung besar di kota-kota, tetapi berulang-ulang terang telah diberikan kepada saya bahwa kita harus mendirikan di semua kota kita gedung-gedung kecil yang menjadi pusat-pusat pengaruh. Tuhan mempunyai suatu pekabaran untuk kota-kota kita, dan pekabaran ini harus kita beritakan di kumpulan-kumpulan perkemahan kita dan dengan ceramah-ceramah umum lainnya, serta juga melalui penerbitan kita. Sebagai tambahan kepada hal ini, restoran-restoran dengan makanan sehat harus didirikan di kota-kota, dan olehnya pekabaran tentang pertarakan harus diberitakan. Pengaturan harus dibuat untuk mengadakan rapat sehubungan dengan restoran-restoran kita. Sekiranya mungkin, biarlah sebuah ruangan disediakan di mana para panutan dapat diundang untuk memberikan ceramah tentang ilmu kesehatan dan pertarakan Kristen, di mana mereka dapat menerima petunjuk mengenai penyediaan makanan sehat dan mengenai pokok-pokok pembicaraan penting lainnya. Dalam kumpulan-kumpulan ini harus ada doa dan nyanyian serta pembicaraan-pembicaraan, bukan hanya mengenai kesehatan dan pertarakan, tetapi juga mengenai pokok pembicaraan Alkitab yang cocok. Ketika orang-orang diajar bagaimana memelihara kesehatan jasmani, banyak kesempatan akan diperoleh untuk menaburkan benih-benih Injil kerajaan itu. Pokok pembicaraan itu harus disajikan dengan sedemikian rupa supaya memberi kesan kepada orang-orang dengan menyenangkan. Dalam kumpulan itu, tidak ada yang boleh bersifat pertunjukan panggung. Menyanyi tidak boleh dilakukan hanya oleh beberapa orang saja. Semua yang hadir harus diajak untuk menyanyi bersama-sama. Ada orang yang memiliki karunia menyanyi yang istimewa, dan ada waktunya manakala suatu pekabaran khusus dilahirkan oleh satu orang yang menyanyi. Kesanggupan untuk menyanyi adalah sebuah talenta yang berpengaruh, yang Tuhan ingin dikembangkan semua orang dan digunakan demi kemuliaan namanya. Mereka yang datang ke restoran-restoran kita harus diberi bahan bacaan. Perhatian mereka harus ditawan kepada literatur kita tentang pertarakan dan reformasi dalam bidang makanan, dan selebaran-selebaran yang memuat pelajaran-pelajaran tentang Kristus juga harus diberikan kepada mereka. Beban untuk menyampaikan bahan bacaan ini harus ditanggung oleh semua umat kita. Semua yang datang harus diberi sesuatu untuk dibaca. Boleh jadi banyak yang akan meninggalkan traktat itu tidak dibaca, tetapi beberapa dari antara mereka kepada tangan siapa engkau berikan mungkin sedang mencari terang. Mereka akan membaca dan mempelajari apa yang engkau berikan kepada mereka, dan kemudian meneruskannya kepada orang lain. Pekerja-pekerja di restoran-restoran kita harus hidup dalam hubungan erat dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga mereka akan mengetahui dorongan Roh Kudus untuk berbicara secara pribadi tentang perkara-perkara rohani kepada setiap orang yang datang ke restoran. Bila mana diri disalibkan dan Kristus dibentuk di dalamnya, maka pengharapan mulia akan kita nyatakan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai kenyataan kepercayaan kita dalam kebenaran. Tuhan akan menyertai kita, dan melalui kita Roh Kudus akan bekerja untuk mencapai mereka yang berada di luar Kristus. Tuhan telah memberitahukan kepada saya bahwa inilah pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka yang mengelola restoran-restoran.
Tekanan dan kesibukan bisnis tidak boleh menyebabkan suatu kelalaian dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Memang baik melayani keperluan jasmani sesama kita manusia, tetapi jika cara-cara tidak ditemukan untuk membiarkan terang Injil bersinar kepada mereka yang datang hari demi hari untuk makan, bagaimanakah Bapa dimuliakan dengan pekerjaan kita? Bila mana pekerjaan restoran telah dimulai, diharapkan bahwa itu akan menjadi sarana mencapai banyak orang dengan pekabaran kebenaran masa kini. Sudahkah itu dilakukan demikian? Kepada para pekerja di restoran-restoran kita, pertanyaan diajukan oleh orang yang berkuasa. Kepada berapa banyak orangkah engkau telah berbicara mengenai keselamatan mereka? Berapa banyak orangkah yang telah mendengar dari bibirmu imbauan-imbauan sungguh-sungguh untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi? Berapa banyak orangkah yang telah dituntun oleh perkataanmu untuk berbalik dari dosa kepada pelayanan terhadap Tuhan yang hidup? Sebagaimana di restoran-restoran kita, orang-orang dilayani dengan makanan badani, janganlah pekerja-pekerja itu lupa bahwa mereka sendiri dan mereka yang dilayani secara tetap perlu dilayani dengan roti dari surga. Biarlah senantiasa mereka menunggu kesempatan-kesempatan untuk membicarakan tentang kebenaran kepada mereka yang belum mengetahuinya. Kepedulian terhadap para pembantu. Para manajer restoran kita harus bekerja demi keselamatan para pegawai. Maka tidak boleh bekerja berlebihan. Oleh sebab dengan berbuat demikian, mereka menempatkan diri mereka sendiri di mana mereka tidak akan ada kekuatan maupun kecenderungan untuk menolong pekerja-pekerja secara rohani. Mereka harus mengabdikan kekuatan mereka yang terbaik untuk mengajar para pegawai mereka dalam bidang rohani, sambil menerapkan kitab suci kepada mereka dan berdoa dengan mereka dan untuk mereka. Mereka harus menjaga kepentingan-kepentingan agama para pembantu dengan cermat, sama seperti para orang tua harus memelihara kepentingan agama anak-anak mereka. Dengan sabar dan dengan lembut, mereka harus mengawasi mereka, melakukan dengan segala kekuatan mereka untuk menolong mereka dalam penyempurnaan tabiat Kristen. Perkataan mereka harus menjadi seperti apel emas dalam rantang perak. Tindakan-tindakan mereka harus bebas dari setiap jejak mementingkan diri dan kekasaran. Mereka harus berdiri sebagai orang-orang perkasa sambil menjaga jiwa-jiwa, karena mereka harus memberi pertanggungan jawab. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan para pembantu mereka supaya berdiri di atas dasar yang menguntungkan, di mana keberanian mereka akan selalu bertumbuh lebih kuat dan iman mereka pada Tuhan senantiasa bertambah-tambah. Kecuali restoran-restoran kita dikelola dengan cara begini, akan perlu memberi amaran kepada umat kita terhadap mengirimkan anak-anak mereka ke restoran-restoran itu sebagai pekerja. Banyak dari antara mereka yang mengelola restoran kita tidak membawa serta malaikat-malaikat Tuhan. Mereka tidak menginginkan persahabatan dengan makhluk-makhluk yang suci ini. Mereka membawa serta pengaruh duniawi, dan untuk melawan pengaruh ini, para pekerja perlu berhubungan erat dengan Tuhan. Para manajer restoran-restoran kita harus berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan orang-orang muda yang bekerja pada mereka. Mereka harus mengerahkan upaya-upaya yang lebih besar untuk membuat mereka tetap hidup secara rohani, sehingga dengan demikian pikiran mereka yang masih muda tidak akan tergoyang oleh roh duniawi yang dengannya mereka selalu berhubungan. Gadis-gadis dan wanita-wanita muda di restoran-restoran kita memerlukan seorang gembala.
masing-masing mereka perlu dilindungi oleh pengaruh-pengaruh rumah tangga. Ada bahaya bahwa orang-orang muda yang memasuki lembaga-lembaga kita sebagai orang-orang percaya dan rindu untuk menolong dalam pekerjaan Tuhan akan menjadi lesu dan kecil hati, kehilangan semangat dan keberanian mereka, lalu menjadi tawar hati dan acuh tak acuh. Kita tidak dapat memupuk orang-orang muda ini di dalam kamar-kamar kecil yang gelap dan menghilangkan kesempatan mereka terhadap kehidupan rumah tangga dan kemudian mengharapkan mereka memiliki pengalaman keagamaan yang sehat. Adalah penting supaya rencana-rencana bijaksana diletakkan sebagai kepedulian terhadap para pembantu di semua lembaga kita dan khususnya untuk mereka yang dipekerjakan di restoran-restoran kita. Para pembantu yang baik harus aman dan setiap keuntungan harus disediakan yang akan membantu mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Kristus. Mereka tidak boleh dibiarkan pada belas kasihan keadaan lingkungan yang sembarangan dengan tak ada waktu berdoa secara teratur dan tidak ada waktu sama sekali untuk belajar Alkitab. Bila mana dibiarkan demikian, mereka menjadi tak peduli dan lalai, acuh tak acuh terhadap kenyataan-kenyataan kekal. Setiap restoran harus menyangkut seorang pria dan istrinya yang dapat bertindak selaku pengawal terhadap para pembantu, pria dan wanita yang mengasihi juru selamat dan jiwa-jiwa bagi siapa Kristus mati dan yang memelihara jalan Tuhan. Wanita-wanita muda harus berada di bawah asuhan seorang kepala dapur yang arif dan bijaksana, seorang wanita yang benar-benar bertobat, yang akan menjaga para pekerja dengan cermat, terutama yang lebih muda. Para pekerja harus merasa bahwa mereka memiliki sebuah rumah. Mereka adalah tangan Tuhan yang menolong, dan mereka harus diperlakukan dengan hati-hati dan lembut seperti yang dinyatakan Kristus, bahwa anak kecil yang ditaruhnya di tengah-tengah murid-muridnya harus diperlakukan baik. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, katanya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Matius 18 ayat 6 dan 10. Kepedulian yang harus diberikan kepada pegawai-pegawai ini adalah salah satu alasan setuju untuk membuka beberapa restoran kecil di sebuah kota besar daripada satu restoran besar. Tetapi ini bukan satu-satunya alasan mengapa paling baik mendirikan beberapa restoran kecil di bagian-bagian lain kota besar kita. Restoran-restoran kecil tidak menganjurkan prinsip-prinsip reformasi kesehatan sama dengan mendirikan yang besar dan akan jauh lebih mudah dikelola. Kita tidak ditugaskan untuk memberi dunia makan, tetapi kita disuruh untuk mendidik orang-orang. Di restoran-restoran yang lebih kecil tidak akan begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan para pembantu akan lebih banyak waktu untuk digunakan mempelajari firman itu. Lebih banyak waktu belajar bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dan lebih banyak waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan para langganan yang rindu mempelajari tentang prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Jika kita memenuhi maksud Tuhan dalam pekerjaan ini, maka kebenaran Kristus akan mendahului kita dan kemuliaan Tuhan akan di belakang kita. Tetapi jika tidak ada pengumpulan jiwa-jiwa, jika para pembantu sendiri tidak mendapat keuntungan rohani, jika mereka tidak memuliakan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan, mengapa kita harus membuka dan mempertahankan usaha-usaha yang demikian?
jika kita tidak dapat memimpin restoran kita kepada kemuliaan Tuhan, jika kita tidak dapat menggunakan pengaruh keagamaan yang kuat melalui restoran-restoran itu, adalah lebih baik bagi kita untuk menutupnya dan menggunakan talenta-talenta orang-orang muda ini dalam bidang lain pekerjaan. Tetapi restoran-restoran kita dapat diselenggarakan sedemikian rupa sehingga itu semua dapat menjadi sarana menyelamatkan jiwa-jiwa. Marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh demi kerendahan hati, supaya Ia dapat mengajar kita bagaimana berjalan dalam terang nasihat-Nya, bagaimana memahami firman-Nya, bagaimana menerimanya, dan bagaimana mempraktikannya. Ada bahaya bila mana restoran-restoran kita diselenggarakan dengan sedemikian rupa sehingga para pembantu kita akan bekerja amat keras hari demi hari dan minggu demi minggu, namun tidak dapat menunjukkan suatu penyelesaian yang baik. Masalah ini memerlukan pertimbangan yang matang. Kita tidak mempunyai hak mengikat orang-orang muda kita dalam suatu pekerjaan yang tidak memberikan buah kemuliaan Tuhan. Ada bahaya bila mana pekerjaan restoran, walaupun dianggap sebagai cara yang ajaib dan berhasil dalam membuat kebaikan, akan diselenggarakan sedemikian rupa sehingga itu hanyalah mempromosikan kesehatan jasmani orang-orang yang dilayaninya semata-mata. Suatu pekerjaan boleh saja menyandang tanda-tanda keistimewaan yang tinggi, tetapi tidaklah baik dalam pemandangan Tuhan kecuali itu diselenggarakan dengan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak-Nya dan memenuhi maksud-Nya. Jika Tuhan tidak dikenal sebagai awal dan akhir perbuatan kita, perbuatan-perbuatan itu ditimbang dalam neraca bait suci dan didapati ringan adanya. Menutup restoran-restoran kita pada hari Sabat. Pertanyaan pernah ditanyakan, haruskah restoran-restoran kita dibuka pada hari Sabat? Jawaban saya adalah tidak, sama sekali tidak. Pemeliharaan hari Sabat adalah kesaksian kita kepada Bapa, tanda atau sinyal antara Dia dan kita, bahwa kita adalah umat-Nya. Tanda ini tidak boleh dihilangkan. Sekiranya pekerja-pekerja di restoran-restoran kita harus menyediakan makanan pada hari Sabat sama seperti yang mereka kerjakan sepanjang minggu untuk orang banyak yang akan datang, manakah hari perhentian mereka? Kesempatan apakah yang mereka akan peroleh untuk memulihkan kekuatan jasmani dan rohani mereka? Belum berapa lama terang khusus diberikan kepada saya mengenai hal ini. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa upaya-upaya akan diadakan untuk menggagalkan standar pemeliharaan hari Sabat, bahwa orang-orang akan meminta supaya restoran-restoran kita dibuka pada hari Sabat, tetapi ini tidak boleh terjadi. Suatu pemandangan melintas di hadapan saya. Saya berada di restoran kita di San Francisco. Ketika itu hari Jumat. Beberapa pekerja sedang sibuk membungkus makanan supaya mudah dibawa pulang oleh orang-orang ke rumah mereka, dan banyak orang sedang menunggu untuk menerima bungkusan-bungkusan makanan ini. Saya tanyakan apa artinya ini. Maka para pekerja itu mengatakan bahwa beberapa dari antara langganan mereka menemukan kesulitan oleh sebab bila mana restoran ditutup pada hari Sabat mereka tidak dapat memperoleh makanan yang sama seperti yang mereka makan sepanjang minggu. Menyadari akan khasiat makanan sehat yang diperoleh di restoran itu, mereka mengadakan protes terhadap penolakan atas mereka pada hari ke-7 dan meminta kepada mereka yang mengelola restoran supaya tetap membukanya setiap hari dalam minggu sambil menunjukkan apa yang mereka akan alami jika hal ini tidak dilakukan. Apa yang Anda lihat hari ini, kata para pekerja itu, adalah jawaban kami terhadap tuntutan akan makanan sehat ini pada hari Sabat.
orang-orang ini mengambil makanan pada hari Jumat yang tahan sampai hari Sabat, dan dengan cara ini kami menghindarkan tuduhan tidak mau membuka restoran pada hari Sabat. Garis demarkasi antara umat kita dan dunia harus tetap dijaga dengan jelas, tidak boleh salah. Mimbar kita adalah hukum Tuhan, di mana kita tergabung untuk memelihara hari Sabat, karena sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Keluaran pasal 31, pemeliharaan hari Sabat adalah suatu tanda antara Bapa dan umatnya. Tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, katanya memaklumkan. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, dan pada hari yang ke-7, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kita harus memperhatikan, demikianlah firman Tuhan. Walaupun dengan penurutan kita menyebabkan rasa yang amat tidak enak pada mereka yang tidak menghormati hari Sabat. Di satu pihak, kita menghadapi keperluan manusia. Di pihak lain, perintah Tuhan. Manakah yang paling berat bagi kita? Di sanatorium-sanatorium kita, keluarga para pasien dengan dokter-dokter, perawat, dan pembantu-pembantu harus diberi makan pada hari Sabat. Sebagaimana dengan keluarga lain, dengan pekerjaan sesedikit mungkin. Tetapi restoran-restoran kita tidak boleh dibuka pada hari Sabat. Biarlah para pekerja diyakinkan bahwa mereka akan menggunakan hari ini untuk berbakti kepada Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup pada hari Sabat memeterai restoran sebagai suatu peringatan untuk Tuhan, suatu peringatan yang menyatakan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat, sehingga pada hari itu tidak ada pekerjaan yang bukan kebajikan yang boleh dilakukan. Kepada saya telah dinyatakan bahwa salah satu alasan utama mengapa restoran-restoran dengan makanan sehat dan kamar-kamar perawatan harus didirikan di pusat kota-kota besar ialah bahwa dengan sarana ini perhatian orang-orang yang terkenal akan tertuju kepada pekabaran malaikat ketiga. Memperhatikan bahwa restoran-restoran ini dikelola dengan suatu cara yang sama sekali berbeda dengan cara di mana restoran-restoran yang biasa dikelola, orang-orang yang pintar akan mulai menanyakan alasan-alasan mengapa metode-metode bisnisnya berbeda dan akan menyelidiki prinsip-prinsip yang menyebabkan kita menghidangkan makanan yang unggul. Dengan demikian, mereka akan dituntun kepada suatu pengetahuan tentang pekabaran untuk zaman ini. Bila mana orang-orang yang berpikir mendapati bahwa restoran-restoran kita ditutup pada hari Sabat, mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan prinsip-prinsip yang menyebabkan kita menutup pintu pada hari Sabtu. Ketika menjawab pertanyaan mereka, kita akan mendapat kesempatan untuk memperkenalkan kepada mereka dasar-dasar iman kita. Kita dapat memberikan majalah-majalah dan traktat-traktat kita kepada mereka, sehingga dengan demikian mereka dapat mengerti perbedaan antara orang yang menyembah Bapa dan orang-orang yang tidak menyembah Dia. Tidak semua umat kita istimewa seperti seharusnya mengenai pemeliharaan hari Sabat. Semoga Tuhan menolong mereka untuk mengadakan pembaruan. Adalah kewajiban setiap keluarga untuk menanamkan kakinya dengan teguh di atas panggung penurutan.